Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtarumin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Bapak-bapak beserta ta'limuddin Musallal huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengaji babnya bab tambahan ini, bab sisipan. Karena pada kesempatan ini saya melihat tadi kalender almanak ngelihat almanak bahwasanya maghrib ini masuk bulan Rajab. Tadi asar itu 29 Rajab. Maka bulan Rajab ini alhamdulillah bareng dengan tahun baru. Ya. Nah, oleh karenanya saya pada kesempatan malam hari ini akan memberikan materi tentang keutamaan bulan Rajab. Apa yang harus kita perbuat di bulan Rajab secara tinjauan hadis dan fikih biar nggak salah paham. Karena selama ini kalau kita beribadah di bulan Rajab kadang-kadang banyak yang ngawur juga gitu ya. Banyak yang kacau juga gitu. Nah, oleh karenanya harus beribadah itu didasari dengan ilmu yang dimana nanti ilmu itu kita pakai untuk mentaskhih amal-amalan kita agar amal ibadah yang kita kerjakan itu dinilai ibadah oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu goal targetnya begitu. Nah, kita bicara bulan Rajab ya. At-Taubah ayat 36. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu berfirman, "Inna 'iddatasy syuhur" ayatnya itu. "Inna 'iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu jumlahnya ada 12. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan itu jumlahnya 12. Sama dari mulai Januari sampai Desember. Begitu juga dari mulai Muharram sampai Zulhijjah, Zulqa'dah ya. Itu 12 bulannya. Allah menciptakan 12 bulan dalam ketentuan Allah. Dalam ketentuan Allah itu bulan cuma 12, gak ada lebih. Dan gitu, gak ada bulan namanya bulan diskon. Ada gak bulan diskon? Ada ya? Bulan diskon. Ada. Kalau Pak Komandan bulan ke-13 ada. Benar ya? Bulan ke-13 katanya ada bulan ke-14. Gak jadi. Bulan ke-13. Berarti unik ya. Katanya 12 kok jadi 13. Oh, benar. Maka yang ke-13 bulan apa namanya? Bulan bonus. Maka dalam penciptaan langit dan bumi Allah hanya menciptakan 12 bulan. Kata Allah, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram ini maksudnya dimuliakan, bukan haram nggak boleh sesuatu. Bulan yang dimuliakan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan. 4 bulan ini disebut syahrul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut syahrul hurum? Kenapa disebut syahrul hurum? Karena dalam 4 bulan ini orang-orang Arab itu punya kesepakatan yang tidak tertulis. Di luar bulan ini mereka boleh berperang, boleh membunuh, bahkan nyembelih kambing, nyembelih sapi silakan. Tapi 4 bulan ini jangan berperang, jangan menumpahkan darah bagi manusia, nyembelih hewan ternakannya nggak boleh. Orang Arab punya kesepakatan gitu. Kenapa aku nggak mau? Karena bulan huruf Allah memuliakan.
itu nggak boleh nyembelih. Baik berburu dan lain sebagainya nggak boleh. Orang-orang yang seperti pamannya Rasulullah SAW, Hamzah itu ahli berburu. Jadi kalau dia dalam kondisi setiap hari bawa senapan nembak bagong apa? Babi. Iya, saya nggak mau ngomong itu maksudnya. Masih pakai diterusin. Saya nggak mau ngomong itu maksudnya. Celeng ya. Ya bagong. Gitu. Rusak, gitu dan lain sebagainya. Itu kalau 4 bulan ini Hamzah nggak mau, nggak suka. Gitu. Kenapa? Karena ada ketentuan tidak tertulis. Ketentuan tidak tertulis ini, ya, kalau dalam bahasa sosiologi namanya pranata sosial. Pranata sosial. Nggak pernah ngaji sosiologi. Jadi ngomongnya di empang. Pranata sosial ini adalah kesepakatan yang nggak tertulis. Contoh, dulu zaman saya masih kecil nih Pak, sebelum saya mondok itu masih belum balik. Ada pranata sosial di daerah Ceger, kesepakatan di daerah Ceger. Jika ada anak kecil maghrib pasti masuk rumah. Dia bilang, jangan keluar, sandekala. Jangan keluar. Sebagainya kan begitu ya. Sebenarnya itu ya mitos. Mohon maaf ya. Kalau ada orang tua sedang sholat di masjid, di musola, di tempat taklim, kok anaknya main keluyuran, itu zaman dulu. Kalau sekarang nggak biasa. Anak layaban maghrib, kita sholat berjamaah, uyang. Itu biasa. Dulu mah ya, jangan yang kayak gitu, orang tua kalau maghrib masuk, kalau nggak sholat begitu. Kalau nggak sholat nggak berjamaah, dia masuk ke rumah masih ada rasa malu. Kalau sekarang nggak terang-terangan gitu. Coba lihat aja Bu. Saya sering itu mau jamaah, malu. Bener ya? Bener gak? Jangan nebang pohon beringin. Ada 2 pohon yang nggak boleh ditebang sama orang tua. 1 beringin, 2 bambu. Mitosnya kalau ditebang nanti kita surupan. Padahal enggak, beringin sama bambu itu adalah pohon yang bisa menyerap banyak air. Kapan daerah itu airnya masih banyak? Kalau pohon bambu sama pohon beringinnya masih ada. Harus dipahami itu Pak. Dibikin mitos. Iya. Makanya jangan naik ke gunung kalau pindah ini, itu sebenarnya lagi dijaga. Nah, kayak orang Baduy dan sana. Uang dikasih mitos saja pohon beringin habis. Uang dikasih mitos saja bambu habis. Tempat saya main dulu itu rumahnya digali bambu itu, hutan bambu itu 5.000 hektar itu Pak. 5.000 hektar bambu itu. Masih ingat nggak bambu? Ditebang jadi rumah, habis air. Makanya orang Ceger itu kalau lagi musim hujan naikin mesin, kalau lagi musim panas turunin mesin. Ini salah sendiri. Salah siapa itu? Tapi kalau nggak begitu bagus nggak terjadi. Kerjaan dia kan kita naikin turunin urus dia. Jangan usir. Paham ya Pak ya? Inha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan. Ini Al-Quran bicaranya ijmal, global, tidak dikasih tahu kapan, bulan apa itu, nggak dikasih tahu. Bulan apa itu, nggak dikasih tahu. Maka dalam bab hadis ada namanya tahsis ayat bil hadis. Jadi hadis ini menjelaskan tentang Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah tidak menjelaskan, maka nanti ada namanya bayan nabawi. Bayan itu penjelasan nabawi yang sifatnya nabi. Nabi baru menjelaskan. Nah, kalau tadi kan nggak ada tuh. Kalau sekarang ada. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya ini muttafaqun alaih, Bukhari wal Muslim. As-sanatu isna asyara sahron. Tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum,
di antara 12 bulan itu ada 4 yang menjadi bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasu mutawaliyatin, 3 bergantian bulan suci, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut ini, 3 berturut-turut. Sedangkan yang satu War-Rajab Mudhar, sedangkan bulan Rajab itu mencil. Bahasa mencil itu terpisah, nggak bareng sama yang 3 bulan tadi. Adanya bulan Rajab itu alladzi baina Jumada was Sya'ban, yaitu adanya di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Akhir bulan Jumadil Akhir, lalu ada Rajab, setelahnya Sya'ban. Itu namanya bulan haram. Itu sabdanya Rasul. Makanya kalau nggak ada di Al-Quran, berarti carinya di hadis. Kadang-kadang hadis juga nggak menjelaskan secara detail, maka cari di ijma. Ijma itu kumpulannya para ulama memberikan fatwa. Nggak ada juga qiyas. Qiyas itu memadamkan. Misalkan contoh, Rasulullah SAW kalau zakat kagak pernah pakai beras. Zakat fitrah nggak pernah pakai beras. Pakainya apa? Kurma. Satu kurma 2 gandum. Pernah pakai gandum sekali. Kurma sama gandum. Nah, kurma itu kalau yang ajwa sekarang 1 kilo itu 550.000 kali 3,5 liter, 3,5 kilo. Maka kalau kita pakai kurma, taruhlah ajwa, berarti 3,5 kilo, 1 kilonya 550.000 kali 3. Setan banget mencatat segitu. Gitu. Ya iyalah, kalau Rasulullah nggak pakai beras, pakai itu Quran tuh, pakai itu hadis tuh. Giliran sampai di Indonesia berat Ustaz, pakai apa namanya, beras aja. Lagi cuma itu sepakatnya ulama. Setiap qut habibil gharib, setiap makanan pokok maka boleh dijadikan zakat jika disamakan secara ukuran. Maka orang Jakarta pakainya beras, orang Sulawesi pakainya orang Papua pakainya sagu, orang Gunung Kidul pakainya singkong, orang Madura pakainya jagung. Kalau Padang beras juga ya? Oh, bukan rendang. Sumatera Barat. Saya kira Sumatera Barat. Ya. Nah, 12 bulan ya. Selanjutnya Abdullah bin Abbas menafsirkan surat At-Taubah 36 ayat 36 dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Syekh Ibnu Rajab nomor 22 halaman 22. Ikhtassallahu arba'atu ashhur ja'alahunna haraman wa 'azaman, haramatahunna wa ja'ala dhanban fihi 'azman wa ja'ala 'amala shalihul ajrul 'azam. Gitu kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada bulan-bulan haram, kepada bulan-bulan yang dimuliakan. Apa kekhususannya? Kalau dia melakukan kebaikan, kebaikan itu dilipat gandakan. Kalau melakukan keburukan, buruknya juga dilipat gandakan. Begitu. Begitu. Jadi kalau kita melakukan ibadah sholat berjamaah, baca Quran, baca sholawat, ngaji, dilipat gandakan oleh Allah di bulan Rajab atau di 4 bulan yang berikutnya. Kalau main galatama, dilipat gandakan dosanya. Ada yang main galatama sini? Nggak ada. Kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya, jadi apa kata? Om Agus nih, Om, ayo mancing, jadi joki. Joki apa? Galatama. Jalan apa enggak? Kalau masuk bulan Rajab, Rasulullah SAW itu dalam beberapa hadis fatruk itu apa namanya? Cancut tali wondo, sambil cancut tali wondo. Oh, cancut tali wondo itu apa ya? Jadi ngencengin
ikat pinggangnya dikencengin. Fatruk ma bagha, meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Hanya sekedar nongkrong-nongkrong di pos ditinggalkan sama Rasulullah. Main karami ditinggalkan, mancing ditinggalkan. Bulan Rajab sambil lanjut tali pondok. Fatruk ma bagha. Fatruk ma bagha, meninggalkan orang Indonesia wayang diubah jadi Semar. Fatruk, meninggalkan sesuatu ilaihi raji'un, bahasa Arab. Wong Jawa, orang-orang Jawa pada masa itu, masa Sunan Kalijaga gak bisa nyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Sunan Kalijaga nyebutnya sangkang paraning dumadi. Ayo, apa artinya? Sangkang paraning dumadi. Orang mengembara pasti pulang kampung. Kalau ada orang dari Kuningan lalu datang ke Jakarta, nggak ingat kampung halamannya, itu orang bodoh itu. Orang bodoh itu. Ada kaidah umum begini dalam bahasa agama. Setiap yang punya nama banyak berarti menunjukkan kemuliaan. Bagi orang yang punya namanya banyak, sesuatu yang punya namanya banyak, maka menunjukkan kemuliaan. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu punya nama banyak. Muhammad bagi orang-orang Arab, Ahmad bagi penduduk langit, ya, atau orang-orang Nasrani sama Yahudi manggil Muhammad itu Ahmad. Banyak ada yang bilang Nabi Muhammad itu Sadiq, ada yang bilang Mahmud, ada yang bilang Toha, ada yang bilang Yasin, banyak, ada yang bilang Hadi, ada yang bilang Mustafa. Kalau Mustafa itu nama Nabi Muhammad SAW di kalangan jin. Jadi jin itu manggil Nabi Muhammad Mustafa. Makanya jinnya itu namanya Mustafa. Wajar nama Nabi kita dipakai juga. Iya, emang kejadiannya begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam kalangan lelembut, malu halus, itu dipanggilnya Mustafa. Maka harus banyak namanya. Kayak saya namanya banyak. Ada yang manggil Andi, ada yang manggil Muhammad, ada yang manggil Hasan, ada yang manggil Sandy. Paling manis tuh Sandy. Yang manggil Suwadi Hasan. Terserah sudah kan. Jadi yang banyak namanya banyak kemuliaannya. Harus nggak ada muliaannya. Cuma satu. Ada yang terkenal Agus Buntung. Agus Buntung. Ya dari mana itu? Pokoknya yang nama Agus kan udah gak enak aja. Kenapa Agus kagak enak? Ganti namanya Julfikar ya, akan mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau mau ibadah di bulan ini pasti mulia. Bukan berarti bulan besok, bulan-bulan yang lain nggak mau ibadah ada kalau itu. Rojamnya aja, enggak. Kalau di bulan lain beribadah, di bulan Rajab harus lebih intens. Karena kalau yang beribadah di bulan Rajab pasti yu'azzam, dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang mau menjadi orang mulia itu kudu masuk bulan Rajab, ibadah di bulan Rajab harus mulia. Apa kemuliaan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Rajab itu? Satu diantaranya itu adalah siapa orang yang beribadah di bulan Rajab, mau puasa, mau sholat, lain sebagainya, maka orang tersebut jasadnya haram disentuh sama cacing. Jadi gak akan dimakan cacing jasadnya. Nanti jasadnya simpen sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang beribadah di bulan Rajab, jasad orang yang beribadah di bulan Rajab itu nanti dibangkitkan sesuai dengan jasad yang ada di dunia. Sangat mulianya bulan Rajab. Tapi ceritain tuh belakangan. Kenapa bulan Rajab itu sangat luar biasa. Ini satu namanya Rajab. Yang kedua, Rajab ini Syahrullah namanya. Bukan Syahrullah RT 6, Syahrul itu mah. Syahrullah artinya apa? Bulannya Allah. Kenapa disebut bulannya Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima taubatnya hamba yang mau bertobat di bulan Rajab. Maka amalia utamanya bulan Rajab itu adalah istighfar. Suruh istighfar sama Allah. Bebas istighfarnya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, boleh. Astagfirullahaladzim, boleh.
Astagfirullahaladzim li wali walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat, boleh. Paling Sayyidul Istighfar, cakep banget. Nah, gitu. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Rajab ini syahrullah, bulannya Allah. Karena bulannya Allah, semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang bertobat diampuni sama Allah. Ini bulannya pendosa. Saya kasih tahu. Semua orang yang banyak dosa, yang melakukan dosa setahun penuh, cuci di bulan Rajab. Begitu, cuci. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dosa mah bisa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syahrullah, bulannya bulan Rajab namanya. Ya, bulan Rajab. Kenapa? Nabi Adam melakukan kekeliruan, memakan buah khuldi, buah delima, lalu Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Hindustan. Nabi Adam puasa 40 hari. Setelah 40 hari, taubatnya Nabi Adam 200 tahun kemudian diterima oleh Allah. Kapoknya taubatnya Nabi Adam itu diterima bulan Rajab. Yang kedua, Nabi Nuh berlayar 40 tahun, tenggelam kali itu dunia itu. 40 tahun pemusnahan massal manusia pada saat itu. 40 tahun berlayar, perahunya nyangkut di Jabal Qaf, di Gunung Qaf, nyangkut. Bulan Rajab. Nabi Yunus ditelan ikan pakai. Ikan apa? Benar. Ikan mulu, udah pintar. Emang ada ikan mulu? Ada. Saya ngomong ikan pakai. Ikan, nama ikannya Nun wal qalami wa ma yasturun. Sudah tahu kolam itu ya? Dimuntahin dari perut ikan Nun selama 40 hari. Nabi Yunus alaihissalam itu masuknya bulan Rajab. Insyaallah luar biasa. Nabi Idris, saya balik Nabi Idris. Nabi Idris pernah minta sama Allah lewat malaikat Israel, saya mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Satu surga, kedua neraka, yang kedua surga, yang ketiga saya pengen jalan-jalan mengelilingi jagat raya. Nabi Idris jalan-jalannya mengelilingi jagat raya. Maka ada ilmu namanya astrologi, ilmu nujum, ilmu perbintang. Dan Nabi Idris itu maknanya daros itu senang baca, pintar, dan pintar itu Nabi Idris membaca. Begitu. Ini jalan-jalan bulan Rajab. Makanya kita kalau jalan-jalan bulan Rajab. Ini mau jalan-jalan enggak. Jalan-jalan sekali setahun bulan Rajab. Makanya benar juga banyak kiai kalau di pondok pesantren itu kan Syaban libur gitu ya. Rajab udah mulai jalan tuh, datangin santri-santrinya sampai bulan Syaban. Nanti masuk lagi Ramadan ngaji full sebulan. Begitu rata-rata. Jadi silaturahim itu bulan Rajab. Bulan Rajab. Ada Nabi Daud. Nabi Daud punya istri 99. 99. Yang saya pikirnya makan makanan kolornya. Lah kalau 99 kan berarti 99 hari. Balik lagi ke istri pertama, aku pernah pakai celana kolor. Nabi Daud dia kan raja, Pak. Dalam literasi orang barat itu David. Dalam orang barat itu disebutnya David. Nabi David ini orang Goliat, orang besar, gede badannya. Itu kalau Bapak mau lihat suku Goliat itu harus nonton film, namanya judulnya Asterix dan Obelix. Lo pernah nonton belum? Itu lagi cerita Selon 1 sampai Selon 4 kumpul nanti di istana, kita pesta, bawa istri. Oh istri. Ada panglima perang bawa istri. Istrinya cantiknya luar biasa. Hanya segini. Ini panglima perang ini. Panglima perang. Wah cakep. Kalau minum kopi langsung kelihatan. Saking beningnya. Bening. Cakepnya luar biasa. Nabi Daud tersentuh.
saya bisa ngaminin? Bikin surat tugas. Bikin surat tugas. Jadi kalau orang nggak senang tuh bikin surat tugas. Hati-hati Pak Komandan. Bikin surat tugas. Dipanggil, Panglima sini. Siap. Boleh, bisa nggak kamu menyelesaikan konflik di daerah sana? Di mana Pak? Ini daerahnya. Kata Panglima, saya tentara. Kalau disuruh, saya jalan. Padahal Pak, prosentase keberhasilannya kalau ke sana pasti mati. Pasti mati. Maka ini udah tahu. Nanti kalau kamu mati bagaimana? Resiko, tanggung jawab saya. Berangkat ya. Bener aja. 10 hari kemudian dikabarkan ini Panglima mati. Kata Nabi itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kan janda. Tapi emang ini skenarionya Nabi Daud alaihissalam. Sehingga setelah iddahnya selesai, tuh istrinya Panglima dilamar sama Nabi Daud. Siapa yang nggak mau dilamar sama raja? Jandanya Panglima naik raja. Siapa yang nggak mau? Kalau dari Panglima turun ke Hansip baru nggak mau. Ini naiknya ke raja, seneng kawin. Ketika kawin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasanya ngasih kita Zabur kepada Nabi Daud itu nggak dikasih. 100 hari Nabi Daud nggak ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100 hari. Lalu Nabi Daud ngomong sama Allah, ya Rob, kenapa saya nggak ditegur? Kenapa saya nggak dikasih kitab, nggak dikasih Zabur? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu punya kesalahan, pengen istrinya orang. Kan sah secara fikih. Sah itu udah sah. Kalau fikih itu sah. Wong suaminya mati kok. Terus kita kawinin kan sah gitu ya. Cuma cara ngedapetinnya salah. Matinya karena sekali jahat. Matinya karena konspirasi. Dikonspirasikan sama Nabi Daud. Kata Allah nggak benar begitu Daud. Justru aku Nabi Daud. Apa sih cerai aja istri ya? Tapi kata Allah jangan cerai. Taubat aja. Taubat. Selalu bertobat. Konon tobatnya Nabi Daud itu setahun. Istighfar terus. Masuk ke dalam kamar nggak pernah keluar. Kan begitu ya. Setelah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulannya bulan Rajab. Paling sebesar itu. Bulannya bulan Allah, bulan apa? Maka jangan lupa nih masuk bulan Rajab banyak-banyak istighfar. Yang sampai ke istighfar, banyak istighfar. Ini malah disolat. Kalau lagi mancing, alhamdulillah, enak sambil bakar roti, kan begitu kan ya? Benar nggak? Masya Allah. Itu fadilah. Jadi nanti rotinya makin enak karena banyaknya baca nanti ikan juga banyak. Kata ikan ini orangnya jadi Agus. Kenapa ikan yang kita pancing gak banyak dosa? Kalau dosanya nggak ada, ikan tuh mau makan umpan. Makanya banyak ada kalanya karena tadi Rajab budon, sabdanya Rasulullah. Bulan Rajab itu bulan yang terpisah. Bainal Jumada wa Sa'ban, adanya di antara Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban. Makanya disebut budon. Tapi mau saya perpanjang nih Pak. Sebenarnya bukan itu. Kenapa disebut Rajab itu bulan Mudhar? Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang diagungkan oleh suku namanya suku Mudhar. Di Arab itu ada suku namanya suku Mudhar. Suku Mudhar itu orangnya gede-gede, tinggi gede. Orang Mudhar, matanya hijau. Kalau orang Arab itu matanya gak ada yang hijau. Kalau bagus matanya hijau, kalau melihat Soekarno lebar, hijau atau merah? Kalau merah habis makan kayak anjing gitu. Itu Bani Mudhar matanya hijau, gede badannya. Orang-orang bangsa Mudhar, Bani Mudhar ini pernah datang kepada Rasulullah. Ini diceritakan dalam hadis. Diceritakan bagaimana Bani Mudhar datang kepada Rasulullah, dipimpin sama orang namanya Labib bin Rabi'ah. Siapa namanya? Labib bin Rabi'ah. Labib bin Rabi'ah ngomong begini, ya Rasulullah,
Saya mau udah percaya kalau Anda itu Nabi dan Rasul. Tapi bangsa saya, suku-suku saya ini, orang-orang yang ada di belakang saya, sebenarnya percaya, cuman mau masuk Islam harus pakai syarat. Jadi ada ya Pak, orang-orang nanti masuk Islam itu pakai syarat. Tapi kalau ada orang Islam mau masuk syarat, mau masuk Islam tapi pakai syarat, terima. Syaratnya kalau bisa dikabulkan, kita kabulkan. Begitu. Ini orang mudor punya syarat. Syaratnya apa? Kata Labib bin Rabi'ah bahwasannya kami ini orang-orang mudor kalau bulan Rajab suka motong. Motong apa? Ada kalanya yang kaya motong unta, ada yang lumayan kaya motong sapi, yang sedang motong kambing, yang kurang banyak hartanya motong ayam. Pokoknya orang-orang yang Bani Mudor selalu motong kalau masuk bulan Rajab. Oh begitu. Iya. Maka ya Rasulullah, kami mau masuk Islam kalau tradisi kami boleh dikerjakan. Apa itu? Bulan Rajab motong. Tuh, jadi bulan Rajab itu orang-orang Mudor motong. Setengahnya dimakan, dihabisin, setengahnya lagi didendeng. Didendeng itu dikeringin, diasap, disimpan buat makanan berikutnya. Itu orang Bani Mudor kayak begitu. Kata Rasulullah, udah nggak apa-apa, masuk Islam. Maka kata Rasulullah SAW, sembelihan di bulan Rajab fa'alaihil atirah, namanya atirah. Kalau Idul Adha sembelihannya namanya Idul Adha, sembelihannya namanya kurban. Kalau sembelihan karena anak lahir namanya akikoh. Jadi kita lahir, anak kita lahir, kita senang sama anak kita, akikoh. Atau kita ini udah tua nih, belum akikoh, berasa gitu. Akhirnya belum akikoh. Karena orang tua kita dulu lupa kali, atau mungkin gak pernah punya uang dan sebagainya. Maka sembelih namanya akikoh. Sembelihan untuk anak namanya akikoh. Sembelihan di bulan Zulhijjah namanya kurban. Sembelihan di bulan Rajab namanya atirah. Begitu. Maka orang-orang kaya Pak, kalau mau dapat sunnah yang banyak, bulan Rajab juga nyembelih. Bukan cuma bulan haji. Ya minimal kambing lah 5. Kambing 1. Enggak kambing, ayam. Ayam itu nyembelih Pak. Saking nggak punya, ikan boleh sembelih ikan, potong. Boleh mancing misalnya. Boleh, maaf ya. Bulan Rajab atirah kita niatan itu seumur hidup sunnah sekali. Jadi harus pernah melakukan seumur hidup sekali. Kalau nggak seumur hidup sekali, ya berarti kalau nanti bulan Rajab lagi sunnah datang, potong lagi. Bulan Rajab datang lagi. Tapi paling tidak amalia-amalia apa saja yang harus kita kerjakan di bulan Rajab. Ada amalia-amalia yang harus kita kerjakan. Kalau nggak bisa semuanya, ya salah satunya. Syukur-syukur bisa semuanya. Hebat ini namanya. Amalia-amalia tertentu di bulan Rajab antara lain jihad. Jihad di bulan Rajab. Jihad itu berperang melawan musyrik, kafir, itu jihad. Tapi sekarang nggak ada. Jangan ikut-ikutan jihad juga. Kalau musik Palestina nih, Palestina nggak usah. Indonesia aja. Oh bisa ya. Tapi kayaknya jihad gitu udah ada ya bukan? Malam tahun baru, maghrib kayak begini, enakan ngaji atau makan ayam? Ya nggak ada ngaji makan ayam itu nggak ada. Ngaji makan ayam nggak ada. Sombong banget Pak Eko. Ngomongnya enakan ngaji apa enakan makan ayam? Ngaji. Oh. Maka orang mati di pengajian matinya mati syahid. Cuma ngerti bahwasanya ngaji itu mati syahid, gak ada niat, nah mati di tengah pengajian. Gak ada. Jarang itu ada orang mati di pengajian itu jarang. Pernah nggak doa? Om Agus, ya Allah matiin saya di pengajian. Kita mati di empang gua.